Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut tentang polifarmasi. Ini lanjutan kuliah yang sebelumnya. Jadi definisi polifarmasi itu jika seseorang menggunakan lebih dari 5 obat dalam satu kali terapinya. Dan penggunaan banyak obat yaitu akan menimbulkan potensi interaksi antar obat menjadi lebih meningkat. Dan adanya interaksi antar obat tersebut memungkinkan juga terjadinya efek samping yang terjadi akan meningkat. Nah, data menunjukkan bahwasanya geriatri rata-rata mengonsumsi lebih dari 11 obat dalam 1 tahun. Ya. 11 obat itu jenisnya berbeda-beda. Dan disimpulkan bahwasanya ketika dia menggunakan 2 obat, itu resiko interaksinya dapat terjadi sekitar 6%. Dan ketika dia mengonsumsi 5 obat, risiko interaksinya meningkat menjadi 50%. Dan jika dia tambah lagi obatnya menjadi 8 obat, maka otomatis ya, risiko interaksi itu tidak terhindarkan, yaitu akan terjadi 100%. Sebenarnya apa sih penyebab dari polifarmasi? Yang pertama, adanya progresitas dari penyakit kronis. Ya. Pasien-pasien dengan geriatri, ya, kita mengetahui mereka punya yang disebut geriatric giant, ya. Dan salah satunya selain demensia itu juga mereka ya adanya penyakit-penyakit sering menderita penyakit-penyakit degeneratif maupun penyakit metabolik yang sifatnya kronik. Nah, dengan bertambahnya usia, maka penyakit kronik itu progresitasnya semakin meningkat. Ya. Dan itu bisa ditunjukkan oleh pasien saat datang ke kita itu dengan keluhan yang semakin apa ya, semakin kalau bahasa Jawanya semakin nemen ya. Misalkan dia datang dengan nyeri ulu hati ya. Awalnya mungkin hanya dikasih antasid dia selesai. Tapi beberapa hari atau beberapa minggu kemudian dia datang, kita kasih antasid, tetap saja nyeri ulu hatinya tidak teratasi. Akhirnya kita meningkatkan menjadi PPI ya, omeprazol. Dan ya seperti itu contohnya ya. Jadi terjadi progresitas dari penyakit kronik yang pasien derita. Kemudian terjadi juga kompleksitas terapi. Karena apa? Karena banyaknya penyakit ya yang diderita oleh si pasien tersebut, pasien lansia tersebut. Sehingga dokter ataupun dokter itu sangat dilematis sekali dalam memberikan terapi ya. Misalkan keluhannya demikian banyak, kemudian setelah disaring ya kita munculkan working diagnosis, ternyata working diagnosisnya juga masih terlalu banyak ya, mungkin ada 5 atau 6 masalah kesehatan yang perlu diatasi pada seorang pasien geriatri. Itu sangat dilematis dan pada akhirnya demi meningkatkan ADL-nya, bagaimana supaya pasien ini merasa nyaman dan bisa menjalani kehidupannya dengan baik, akhirnya diberikanlah masing-masing penyakit itu punya obatnya tersendiri. Itu menjadi dilematis ya memang. Dan itu menunjukkan betapa kompleksnya terapi yang harus diberikan pada pasien geriatri. Selain itu juga ada faktor psikososial, di mana di luar terapi yang kita berikan ternyata pasien juga banyak pasien itu kemudian dia membeli obat-obatan OTC atau obat-obatan yang ada di pasaran. Ya, ketika dia sudah mendapatkan terapi dari dokter, kemudian ada keluhan yang tidak kunjung reda, maka dia mencoba untuk mencari pengobatan di luar.
Itu salah satu contoh psikososial, faktor psikososial. Nah, ini mungkin tambahan saja dari geriatric giant ya. Kita bisa melihat masalah kesehatan yang ada di geriatri ini ada sekitar 13 I. Immobility, isolation, incontinence, infection, dan lain sebagainya. Ini melingkupi masalah fisik maupun masalah psikologis. Ya, bisa dibaca sendiri. Nah, ada suatu fenomena yang dinamakan prescribing cascade. Bahwasanya sebuah terapi yang kita berikan itu cenderung memunculkan efek samping pada pasien geriatri, namun efek samping itu tidak kita sadari dan malah kita anggap sebagai masalah kesehatan yang baru. Ya, ini ya. Ini langsung mungkin saya contohkan saja. Pasien lansia datang dengan keluhan pusing ya, sakit kepala. Kita berikan aspirin saat kunjungan pertama. Nah, beberapa hari kemudian ternyata pasien tersebut datang lagi dengan keluhan yang baru. Ya, keluhannya adalah mual muntah. Yang kita anggap itu sebagai kondisi masalah kesehatan yang baru ya. Karena mungkin ibu gimana makannya apa teratur apa enggak dok. Terus kita anggap ini sebagai gastritis ataupun ulcus pepticum ya. Dan kita pun akhirnya memberikan terapi yang baru. Oh baiklah, ini Bu saya tambahin untuk mual muntahnya. Contohnya metoclopramid ya atau domperidon ya untuk mengatasi mual muntahnya. Ternyata beberapa hari kemudian dia datang lagi. Dok, saya nggak bisa tidur, sering berdebar-debar, kemudian rasanya badan capek semua ya. Nah ini kemudian kita terapi lagi, kita tambahi lagi, ya mungkin obat-obat yang sifatnya apa ya? Karena tadi sulit tidur seperti itu ya, kita kasih obat insomnia. Kita anggap itu sebagai suatu masalah kesehatan yang baru. Nah, itulah yang kadang kita luput ya, ketika menghadapi pasien yang datang itu adalah seorang lansia. Ternyata setelah dikaji lagi, ya, kalau kita mau merunut lagi, masalah-masalah kesehatan yang baru atau new medical condition ini ternyata bukan murni masalah baru. Ya, ternyata keluhan tersebut muncul akibat pemberian obat yang sebelumnya. Nah, inilah yang kita perlu concern ya, atau perlu ya sedikit berpikir lebih jernih lagi ketika kita menghadapi pasien yang lansia dan dia kunjungannya sering. Kunjungannya sering dan sepertinya masalahnya yang dia hadapi itu tidak ada habisnya. Nah, itu kita perlu kemudian mengkaji lagi obat-obat apa saja yang sudah kita berikan. Nah, hal yang sering terjadi pada pasien lansia dengan polifarmasi adalah interaksi antar obatnya. Dan interaksi antar obat itu memicu timbulnya efek samping atau bisa menyebabkan tidak bekerjanya obat ya, karena ada efek yang saling meniadakan. Kejadian efek samping ini meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah obat yang dikonsumsi. Dan interaksi antar obatnya dapat bersifat farmakokinetik maupun farmakodinamik. Misalkan antar satu obat dengan yang satu obat yang lain dapat meningkatkan atau menurunkan absorpsi. Ya. Misalkan penggunaan antacid, ya, itu ketika dikombinasikan dengan obatan yang lain itu penyerapannya menjadi berkurang. Kemudian metabolisme obat dapat terinduksi atau terhambat. Ya karena tadi metabolisme obat itu
ada 2 fase ya, dan metabolisme obat itu dipengaruhi oleh berbagai macam enzim sitokrom ya. Sitokrom P450 itu ada berbagai macam jenisnya. Nah, itu bisa saling mempengaruhi antar satu obat dengan obat yang lain. Nah, kemudian dari sisi farmakodinamisnya, obat dengan kerja yang sama dapat menyebabkan efek adiktif. Efek adiktif maksudnya ini efek yang saling menambah, seperti itu ya. Ini terutama obat-obat yang lipofilik ataupun obat-obat yang kerjanya di CNS ya, karena seperti kuliah yang sebelumnya di CNS itu pada pasien geriatri mereka lebih sensitif terhadap obat-obatan yang kerjanya di CNS. Jadi kalau kita belikan lebih dari satu obat di CNS itu akan efeknya akan menambah efek kerja dari obat-obatan yang terlibat di CNS. Misalkan ketika dia spam kita gabungkan dengan obat-obatan demensia atau antipsikosis. Nah, itu akan menimbulkan efek yang lebih tinggi atau adiktif ya. Kemudian obat dengan kerja yang berlawanan dapat menjadi antagonis. Jelas ya. Ini contoh interaksi obat yang sering terjadi ya, di mana kadang-kadang dokter itu meresepkan ACE inhibitor ditambah dengan kalium. Fungsinya untuk apa? Karena ACE inhibitor itu punya potensi membuat tubuh menjadi hipokalemi. Sehingga untuk jaga-jaga kita untuk mengatasi atau untuk mencegah hal tersebut, akhirnya dikombinasikanlah dengan kalium. Nah, ternyata efek samping dari ACE inhibitor ini tidak terlalu signifikan pada beberapa pasien, sehingga dengan ditambahnya kalium malah terjadi hiperkalemi. Ya. Contoh polifarmasi yang mengakibatkan interaksi obat. Ya, ini lainnya silakan dibaca sendiri ya. Ini tadi yang saya sebutkan. Jadi benzodiazepin ditambah antipsikotik, efek sedatif dari benzodiazepin akan kemudian meningkat. Dan lain sebagainya, silakan dipelajari. Kemudian interaksi obat dan penyakit. Jadi selain obat dengan obat, ternyata obat dengan penyakit yang diderita pasien itu juga bisa menimbulkan interaksi yang bisa apa ya, katakanlah bisa agonis maupun antagonis. Misalkan kondisi obesitas, ya, itu meningkatkan volume distribusi dari obat-obatan lipofilik. Sehingga kondisi obesitas ini banyak obat yang kemudian terdistribusi di lemak tubuh, ya, sehingga T-setengahnya tadi ya, menjadi lebih lama. Ya. Kemudian asites meningkatkan volume distribusi obat-obatan hidrotropik. Jadi pada kondisi normal geriatri itu kan sebenarnya total body water-nya kan menurun ya, tapi dengan adanya asites malah justru meningkatkan volume distribusi. Jadi kita perlu hati-hati kalau pasien geriatrinya itu adalah mereka yang memiliki asites, mungkin karena penyakit hepar yang kronik. Kemudian demensia dapat meningkatkan sensitivitas reaksi induksi paradoksikal pada obat-obatan dengan aktivitas di CNS atau obat antikolinergik. Ini dapat dibaca di sumber-sumbernya yang saya berikan ya. Bahwasanya memang demensia itu adalah kondisi yang sering menimpa pasien geriatrik dan pada akhirnya itu dokter banyak meresepkan obat-obatan untuk mengatasi gejala-gejala demensia yang diderita oleh pasien. Nah, obat-obatan di dalam penyakit demensia ini adalah
sebagian besar melibatkan obat-obat yang kerja di CNS. Seperti kita ketahui di kuliah selanjutnya, kuliah sebelumnya bahwasanya efek obat-obatan di CNS itu cenderung meningkat, sensitivitas reseptor di CNS itu cenderung lebih sensitif pada pasien geriatri. Nah, ini kita perlu hati-hati dalam memberikan obat-obatan yang kerjanya di CNS. Kemudian kerusakan ginjal dan hepar dapat menyebabkan gangguan metabolisme dan ekskresi obat. Ini sudah jelas ya. Obat-obatan dapat menjadi pencetus pada kondisi tertentu. Ini yang tadi cascade tadi. Reaksi obat dan penyakit yang sering terjadi. Ini contohnya NSAID diberikan pada pasien yang congestive heart failure. Itu resikonya adalah meningkatkan retensi cairan dan dapat mencetuskan gejala dari CHF-nya. Ini yang lain, ini paling sering ya, NSAID dan gastropati. Jadi orang-orang diabetes itu kan seringkali komplikasinya itu bisa di mana-mana ya. Neuropati, kemudian gastropati, kardiomiopati, dan lain sebagainya. Nah, mereka datang nih ke kita dengan keluhan mual atau nyeri ulu hati ya. Kita belum memeriksa misalkan gula darahnya. Kemudian karena ini kunjungan pertama, kita kasih obat dulu ya. Kita kasih obat dulu, ya katakanlah antacid ya. Ternyata dia juga mengeluhkan pegal-pegal, pusing, kemudian kita kasih NSAID. Nah, pada akhirnya kondisi si pasien ini justru akan memburuk. Karena apa? Karena kita tidak menyadari bahwasanya pasien tersebut ternyata sudah menderita gastropati itu sejak lama. Dan pada kunjungan pertama kita hanya memberikan antacid saja. Dan ditambah dengan keluhan utamanya tadi adalah pegel linu, sakit kepala, kita kasih natrium diklofenat ataupun asam mefenamat, dan itu akan meningkatkan keluhan di lambungnya pada kunjungan berikutnya. Ya, bisa jadi berkembang menjadi peptic ulcer, bahkan hematemesis ya. Jika terapinya kita berikan secara jangka panjang tanpa kontrol, atau pasien mungkin melanjutkan obatnya sendiri, bawa resep ke apotek. Itu yang perlu kita hati-hati. Untuk lainnya silakan dipelajari. Nah, gimana kemudian caranya kita membantu pasien untuk menggunakan obat secara wise, secara bijaksana. Ya, ada namanya analisa Brown-Bach, kita minta pasien itu membawa semua obat yang dia beli, yang dia konsumsi, baik itu yang diresepkan dokter maupun yang beli sendiri, termasuk vitamin, suplemen, dan herbal, semua obat itu dimasukkan dalam satu kantong kertas ini ya, satu kantong kertas coklat. Kemudian bawalah ke dokter dan kita buka semuanya dan kita lakukan review terhadap obat-obatan yang pasien konsumsi. Nanti kita harus pilih-pilih, kita pilih dan kita pilah mana yang mesti lanjut, mana yang tidak. Dalam artian, kenapa kok tidak lanjut? Mungkin karena ada interaksi, mungkin malah menimbulkan efek samping, dan lain sebagainya. Itu kemudian kita sisihkan. Nah, ternyata mayoritas ya, ketika pasien itu membawa semua obatnya, dan kita lakukan analisis, ternyata yang total obat yang digunakan itu tidak lebih dari 30 hingga 50% saja.
Jadi ketika dia membawa 15 atau 20 obat dalam satu kantong, ternyata hanya 30% saja yang digunakan. Atau hanya 4, 5 ya yang digunakan. Nah, ini adalah kompleksitas masalah kesehatan geriatri yang pada akhirnya apa? Menimbulkan masalah terhadap kepatuhan minum obat. Ya. Ya, kita tahu ada masalah penglihatan, jadi ada sensory impairment dari pasien-pasien geriatri karena proses degeneratif, ya. Kemudian mereka juga sering berhenti minum obat ketika gejalanya sudah berkurang. Wah, ini sering sekali nanti kalian akan menemui pasien seperti ini ya. Padahal misalkan obat-obatan antibiotik itu kan perlu dikonsumsi hingga kurun waktu tertentu, tidak boleh stop di tengah. Kemudian obat-obatan penyakit kronis, metabolik ya, diabetes, hipertensi itu kan cenderung yang long life ya, seumur hidup. Dan mereka berhenti karena sudah tidak pusing lagi dan lain sebagainya. Kemudian banyaknya resep yang diterima, ya ini mungkin karena ini hubungannya dengan banyaknya dokter yang menangani ya. Jadi pasien tuh kalau yang saat datang ke dokter satu tidak puas, tidak selesai masalahnya, dia kemudian akan pindah ke dokter yang lain. Dan akhirnya mendapat resep baru lagi. Tidak cerita kalau kemarin dia dapat apa. Ya. Ini yang repot. Istilahnya apa ya? Medical travel. Apa? Iya, medical traveling. Kemudian gangguan kognitif, ya, sering lupa, ini hubungannya sama ini, ya, sering lupa naruhnya di mana, kemudian lupa dosisnya berapa, ya. Kemudian adanya komorbid, jadi seorang pasien kanker itu tidak menderita satu penyakit tertentu, tapi ada komorbid yang lain. Tidak paham terhadap penyakitnya, kenapa kok dikasih obat ini. Akhirnya ketika gejalanya selesai, gejalanya berkurang, dia stop. Kemudian mitos dan keyakinan juga berpengaruh. Ya, ini terutama pada konsumsi obat-obat OTC ya atau yang dijual di toko obat. Jadi kalau sakit ini ya minumnya obat ini itu mungkin karena dapat kabar dari saudaranya berhasil setelah minum obat tertentu ya, terutama obat-obat herbal atau jamu ya. Kemudian dia tinggal sendiri, tidak ada yang mengingatkan minum obat. Kemudian kemampuan akses ke fasilitas kesehatan berkurang, ini pengaruhnya ke keterlanjutan minum obat ya pada penyakit kronik. Jadi kalau ada obatnya habis, dia tidak kembali lagi kontrol. Regimen obat rumit, ya karena ada yang 3 kali sehari, ada yang 1 kali sehari. Hanya dia bingung. Ini kalau pagi minum apa aja ya, kalau sore minum apa aja ya, ya. Kalau malam minum apa aja. Nah, bagaimana kemudian caranya kita mengatasi ketidakpatuhan minum obat itu? Karena kejadiannya mencapai 50% pada geriatri, yang disebabkan faktor yang tadi itu, ya, termasuk juga finansial. Ya. Kalau ada pasien-pasien tertentu dikasih oleh seorang dokter itu obat-obatan yang mahal, dan ketika ditebus di apotek, dia langsung kaget. Dan dia hanya mampu untuk mengonsumsi mungkin 1 kali, 1 hingga 3 hari saja. Ya. Nah, ini yang menyebabkan salah satu sebab ketidakpatuhan. Kemudian bagaimana caranya mencegah ketidakpatuhan? Ya, hindari pemberian obat baru atau obat yang lebih mahal dan bahkan yang tidak memberikan efek signifikan pada penyakit pasien. Ya, seringkali obat-obatan yang sifatnya komplementer itu malah justru lebih mahal daripada obat-obatan yang urgent, yang inti untuk mengatasi masalah penyakitnya. Ya, misalkan kalau teman-teman tahu ya, obat-obatan yang masuk dalam formularium nasional itu adalah obat-obatan generik yang terjangkau.
seperti captopril, metformin, glibenclamide, itu obat-obatan yang powerful dan murah meriah. Ya. Nah, tapi justru beberapa mungkin ada dokter kemudian yang memberikan obat-obatan di luar dari generik, ya, obat-obatan paten yang harganya bisa 10 atau 20 kali lipat lebih mahal. Dan mungkin mereka juga memberikan obat-obatan pendamping semacam suplemen yang harganya juga jauh lebih mahal daripada obat-obatan inti. Ya. Itu seringkali juga terjadi. Ya. Kemudian, gimana caranya mencegah ketidakpatuhan obat adalah buat regimen obat yang simple, yang mudah. Ya. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Jadi jangan terlalu ribet ya. Misalkan ada obat yang 4 kali sehari, ada yang 3 kali sehari, ada yang sebelum makan, ada yang sudah makan. Itu sangat membuat pasien itu kadang lupa kapan minum obatnya, kemudian dosisnya berapa, seperti itu ya. Nah, harapannya kita bisa membuat regimen obat yang mudah bagi pasien itu untuk mengingat dan mengkonsumsinya. Gunakan kotak minum obat, dan kalender minum obat. Kan ada itu, pil apa ya namanya ya? Tempat buat pil yang sudah ada tulis Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah itu. Jadi obatnya tinggal dimasukkan ke situ. Pasien tinggal membukanya sesuai harinya. Ya. Kemudian edukasi pasien tentang penyakitnya dan tujuan pengobatannya ini jangan sampai lupa. Terutama penyakit kronis, Pak, ini terapinya jangan sampai stop ya. Jadi kalau meskipun tensinya sudah turun, Bapak tetap harus minum obat supaya tidak kemudian naik lagi dan akhirnya keluar keluhan yang sama lagi. Dan juga efek sampingnya juga diingatkan, misalnya kita kasih obat diuretik, dia akan seringkali ke kamar mandi untuk PAH ya dan lain sebagainya. Nah, ini prinsip pereseptan rasional pada geriatri. Tentukan dulu tujuan terapi dan rencana evaluasi. Kemudian hindari peresepan yang mengatasi efek samping obat, ya. Hindari cascade tadi. Kemudian pilih obat generik, oke, yang dapat mengatasi beberapa kondisi dan waktu paruhnya panjang. Ini tadi gimana caranya supaya kita bisa menetapkan regimen yang mudah bagi pasien, yaitu dengan memilih waktu paruh yang panjang. Jadi yang cukup yang 1 kali sehari itu akan memudahkan pasien untuk patuh minum obat. Kemudian pertimbangan interaksi obat-obat dan obat penyakit, mulai dari dosis rendah dan titrasi dengan lambat. Start low, go slow ya. Jadi ada kondisi fisiologis yang tadi itu terjadi pada pasien geriatri, maka kita harus bijaksana, kita mulai dengan dosis yang rendah, dan kita evaluasi pelan-pelan, kita naikkan pelan-pelan apabila belum mencapai efek yang optimal. Kemudian kombinasi dengan terapi non-farmakologik ya. Jadi kalau punya pasien dengan penyakit kronik ya, seperti hipertensi, diabetes, itu kita coba kombinasikan, kita KIE pasiennya untuk olahraga, ya minimal jalan-jalan di kompleks seperti itu untuk menunjang dari keberhasilan pengobatan. Hitung dosis yang sesuai jika terjadi kerusakan ginjal dan hepar, ya. Jadi kita perlu menghitung clearance kreatinina berapa, kemudian kita masukkan ke dalam rumus, dan akhirnya kita ketahui dosis obat yang sesuai pada pasien, terutama yang menderita penyakit ginjal. Kemudian buat catatan akurat tentang riwayat obat, termasuk vitamin, herbal, atau obat warung. Nah ini intinya tipsnya adalah pertama short and sweet prescribing. Pastikan pemberian obat betul-betul sesuai indikasi, jangan mengatasi efek sampingnya.
jangan terjadi cascade prescribing ya. Jadi betul-betul sesuai indikasi dan jangan lupa KIE. Kemudian pilih regimen terapi yang mudah, misalkan yang dosisnya once daily. Jadi kalau ada pilihan ya, kita mendapati pasien itu CHF ataupun hipertensi, di klinik ada captopril dan lisinopril. Ya. Kita pilih mana? Ya, kita usahakan pilih lisinopril. Ya. Lisinopril yang cukup 1 kali sehari. Kalau captopril biasanya 3 kali sehari. Kemudian contoh lain adalah ya mungkin simetidin dengan PPI atau omeprazol. Tentu saja kita usahakan memberikan yang omeprazol ya, supaya pasien itu mudah kalau diberikan dosis yang sekali sehari. Ya. Tidak kelupaan ketika ketiduran waktu siang atau ketika malam tidak ada yang mengingatkan. Kalau 1 kali sehari itu biasanya pasien akan mengkonsumsinya di waktu pagi, itu lebih memudahkan. Kemudian yang kedua adalah Starlo Goslow ya. Tadi mulai dari dosis yang rendah, kemudian naikkan perlahan jika diperlukan. Jadi ketika dosis rendah ini sudah mampu memberikan efek optimal, ya udah segitu saja. Namun jika efek optimalnya belum terjadi, ya kita naikkan secara perlahan. Turunnya pun juga perlahan, supaya tidak terjadi withdrawal seperti itu. Baik, saya kira cukup ya tambahannya untuk farmakogeriatri ini. Apabila ada pertanyaan silakan didiskusikan. Kemudian kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.